Berpikir secara berlebihan bisa membuat Anda semakin stres dan bahkan menjadi gila. Jika permasalahan pada diri Anda pendam sendiri, kemungkinan besar Anda akan menjadi terpuruk. Gimana cara merubah pikiranmu yang selalu sedih dan galau menjadi semakin ceria? Kamu sangat tepat, disinilah tempatnya. Kami King Stoic akan memberikan motivasi-motivasi penting untuk kalian dengarkan. Maka dari itu amati video ini, dengarkan dan kerjakan. Ayo kita mulai. Memiliki tingkat stres yang jauh lebih rendah dan ketahanan emosional yang lebih kuat. Dan bukan cuma itu, berjalan di taman atau sekadar duduk diam memperhatikan hembusan angin ternyata bisa memperbaiki mood, memperkecil risiko depresi, bahkan memperkuat hubungan sosial. Mungkin terdengar terlalu sederhana, tapi bukankah hidup itu memang tentang hal-hal kecil yang kita sadari? Bukan tentang hal besar yang hanya kita khayalkan? Bayangkan sebentar, kalau hari ini adalah hari terakhirmu, apa satu hal kecil yang ingin kamu nikmati lebih dalam? Mungkin secangkir kopi hangat, mungkin pelukan, atau bahkan mungkin hanya hembusan angin yang lembut di wajahmu. Dan kalau setiap pagi kamu bangun tanpa beban masa lalu atau ketakutan masa depan, apa yang tersisa? Mungkin hanya ruang kosong. Ruang kosong yang akhirnya bisa kamu isi dengan hidupmu sendiri. Bukan hidup yang diukur oleh produktivitas, tapi oleh kehadiran. Tapi aku tahu, ada satu ketakutan lagi. Kalau kita terlalu fokus ke sekarang, bukankah kita bisa jadi impulsif, hilang arah, abai pada masa depan? Mungkin iya, tapi itu hanya jika kita berhenti berpikir jernih. Mindfulness sejati bukan melupakan masa depan, tapi membangun fondasi hari ini, supaya besok, jika memang tiba, bisa kita sambut dengan lebih kuat. Kamu tidak harus meninggalkan ambisi. Kamu tidak harus melupakan mimpi. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya saat ini, supaya langkahmu ke depan bukan pelarian, tapi keputusan sadar. Jadi sekarang, saat kamu mendengarkan ini, coba tanyakan pelan ke dirimu sendiri. Apa satu hal sederhana yang bisa kamu hadirkan sepenuhnya hari ini? Dan bagaimana rasanya kalau kamu berhenti mengejar waktu dan mulai berjalan bersamanya? Mari lanjutkan perjalanan ini perlahan, menuju satu langkah berikutnya, tentang bagaimana menetapkan tujuan dan niat yang benar-benar jelas. Bukan demi ekspektasi orang lain, tapi demi dirimu sendiri. Poin kedua, tetapkan tujuan dan niat yang jelas. Seperti yang tadi sempat kita bahas, tentang hadir di masa kini. Tapi apa gunanya hadir jika kita bahkan tidak tahu kemana kaki ini akan melangkah? Setiap pagi, saat dunia masih setengah sadar, ada satu pertanyaan yang diam-diam mengetuk. Sebenarnya, apa yang benar-benar ingin kita capai? Bukan untuk orang lain, bukan untuk pamer, tapi untuk kita sendiri. Masalahnya, menetapkan tujuan itu jauh lebih rumit dari sekadar menulis to-do list. Di sekitar kita, seringkali, standar tentang tujuan hidup sudah dibentuk sebelum kita sempat berpikir. Sukses berarti kaya, berarti punya gelar, berarti membanggakan keluarga. Tapi, pernahkah kamu berhenti sejenak? Bertanya, tujuan siapa yang sebenarnya kamu kejar? Bisa jadi, di satu titik hidup, kita sudah menetapkan langkah-langkah. Tapi langkah itu lebih mirip daftar keinginan orang lain yang kita pinjam. Dan kita berjalan. Semakin jauh, semakin berat, semakin asing. Dalam budaya kita, tidak sedikit yang dibesarkan dengan semangat. Kamu harus jadi kebanggaan keluarga. Tanpa sadar, target-target itu berubah menjadi beban tak kasat mata. Bukan pilihan, tapi keharusan. Tentu, tidak ada yang salah dengan ingin membuat orang tua bangga. Tapi,
Kalau itu berarti kamu mengorbankan jati dirimu sendiri, apakah itu masih disebut kemenangan? Kenyataannya, banyak orang tidak menetapkan tujuan dari keinginan terdalamnya. Mereka bergerak karena takut gagal, takut mengecewakan, takut dinilai tidak cukup, dan rasa takut itu bisa menggerogoti kita dari dalam. Pelan-pelan, mungkin tanpa kita sadari, kita sedang membangun hidup di atas ketakutan, bukan di atas keyakinan. Penelitian Locke dan Latham sebenarnya sudah lama menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik, jelas, dan menantang meningkatkan kinerja jauh lebih baik daripada tujuan yang kabur. Tapi yang jarang dibicarakan adalah tujuan yang spesifik itu juga harus milik kita. Bukan hasil tekanan sosial, bukan untuk validasi. Karena jika tidak, alih-alih memberi energi, tujuan itu justru jadi rantai, mengikat, mencekik, dan cepat atau lambat kita akan merasa kosong. Sekarang coba bayangkan sebuah pagi yang berbeda. Pagi di mana kamu bangun, dan untuk sekali ini, kamu memilih sendiri, tanpa mempertimbangkan ekspektasi siapapun. Apa tujuan yang benar-benar kamu pilih? Mungkin sederhana, mungkin belum sempurna, tapi setidaknya, itu milikmu. Kalau semua tujuan yang kamu kejar selama ini ternyata lebih banyak untuk memenuhi harapan orang lain, bagaimana rasanya? Sedih, marah, atau mungkin lega karena akhirnya sadar masih ada waktu untuk mengubah arah. Tapi jangan salah, menetapkan tujuan juga perlu keseimbangan. Karena terlalu spesifik bisa berubah jadi jebakan. Kita jadi keras kepala, buta terhadap peluang baru. Terperangkap dalam skenario yang kita pikir satu-satunya jalan. Padahal, dalam hidup, perubahan itu bukan gangguan. Terkadang, perubahan adalah bagian dari perjalanan itu sendiri. Kalau hari ini kamu menentukan tujuan, pastikan itu cukup kuat untuk membakar semangatmu, tapi juga cukup lentur untuk membiarkanmu tumbuh. Kompas hidup yang sejati bukanlah peta lengkap dengan semua jawabannya. Kompas itu cuma satu jarum kecil yang menunjukkan arah mana yang terasa paling benar untuk hatimu. Dan percaya atau tidak, kadang kesesatan pun perlu. Karena justru di saat kita tersesat, kita belajar memahami kenapa kita ingin sampai di tujuan itu sejak awal. Mungkin dunia akan tetap gaduh, ekspektasi akan tetap datang. Tapi di tengah semua itu, ada satu ruang kecil yang tidak bisa disentuh siapapun. Niat kita, pilihan kita. Sekarang, saat kamu mendengarkan ini, tanyakan pelan ke dirimu sendiri. Tujuan apa yang jika kamu kejar, akan membuatmu merasa hidup? Bahkan jika tidak ada satupun yang melihat, kita akan melanjutkan perjalanan ini. Setelah tahu tujuan kita, satu hal penting tetap harus kita pegang. Kepercayaan penuh pada diri sendiri. Itulah langkah berikutnya yang akan kita bahas. Poin ketiga, percaya pada diri sendiri. Di antara gemuruh dunia yang terus membandingkan dan menilai, ada satu hal yang jauh lebih penting untuk kita pegang erat. Kepercayaan pada diri sendiri. Setelah kita menetapkan tujuan, seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, perjalanan ini tidak akan pernah terasa utuh tanpa keyakinan bahwa kita layak melangkah ke arah itu. Tapi mari kita jujur, percaya pada diri sendiri bukan sekadar soal merasa hebat atau selalu yakin menang. Ada ruang sunyi di dalam diri, di mana keraguan, ketakutan, dan suara kecil yang kadang meremehkan kita berbisik tanpa henti. Bisa jadi, kamu pun pernah bertanya, siapa aku untuk bermimpi sejauh ini? Atau merasa, validasi dari orang lain seakan jadi satu-satunya bukti bahwa kita cukup. Padahal, seperti yang diajarkan oleh Stoikisme,
Nilai diri sejati tak pernah berasal dari luar. Ia dibangun dalam keheningan, dalam keberanian menerima diri apa adanya. Di banyak tempat, biasanya kita dibesarkan untuk menundukkan kepala, mengalah, merendah. Sampai seringkali, rasa percaya diri diartikan sebagai kesombongan, sebuah dosa sosial yang sebaiknya dihindari. Lucu, ya? Saat kita berusaha percaya pada diri sendiri, justru dianggap berlebihan. Tapi bagaimana kalau sebenarnya percaya diri bukan tentang merasa lebih dari orang lain, melainkan tentang berani berdiri, meski dunia tak selalu mengamini keberadaan kita? Ada data menarik soal ini. Self-efficacy atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri terbukti punya pengaruh besar terhadap kesehatan mental. Orang yang punya self-efficacy tinggi cenderung lebih tahan terhadap stres, lebih stabil emosinya. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tapi karena mereka percaya apapun yang terjadi, mereka bisa menghadapinya. Di sisi lain, ada fenomena learned helplessness. Perasaan tidak berdaya yang tumbuh perlahan karena terlalu sering merasa gagal, terlalu sering diabaikan. Kalau dibiarkan, ini bisa membuat seseorang menyerah sebelum bertarung. Dan sayangnya, ini jauh lebih umum daripada yang kita sadari. Mungkin tanpa sadar, ada di antara kita yang memeluk keraguan itu, membiarkan rasa takut lebih dominan daripada keyakinan. Tapi hari ini, di sini, mungkin kita bisa mulai membalikkan arah itu. Bayangkan sebuah pagi, di mana kamu berdiri di depan cermin dan alih-alih mencari kekurangan, kamu berkata, "Aku cukup." Bahkan sebelum membuktikan apa-apa. Mungkin terdengar aneh di awal. Mungkin ada rasa malu yang menghampiri. Tapi justru disitulah keberaniannya. Karena kepercayaan diri bukan tentang menunggu sempurna. Ia tentang menerima ketidaksempurnaan, lalu tetap melangkah. Tentu saja, ada bahaya lain yang mengintai. Overconfidence. Terlalu percaya diri sampai buta terhadap kritik. Terlalu yakin sampai sulit belajar. Karena itu, kepercayaan diri sejati selalu dibarengi dengan kerendahan hati. Bukan untuk merendahkan diri, tapi untuk membuka diri. Kalau hari ini kamu merasa ragu, itu wajar. Keraguan itu bagian dari proses. Yang tidak wajar adalah membiarkan keraguan itu mengikat langkahmu. Satu langkah kecil ke depan, bahkan dengan tangan gemetar, tetap lebih berani daripada berdiri diam karena takut salah. Maka, mungkin pertanyaannya bukan lagi, bisakah aku? Tapi, maukah aku mempercayai diriku, meski dunia belum? Dan siapa tahu, dengan satu langkah itu, kamu menemukan bahwa kekuatanmu jauh lebih besar daripada yang pernah kamu bayangkan. Saat kita belajar mempercayai diri sendiri, perlahan, kita berhenti mengemis validasi. Kita berhenti mencari alasan untuk diam. Kita mulai berjalan, bukan karena dunia mendorong, tapi karena hati kita sendiri yang menggerakkan. Karena percaya pada diri sendiri adalah bentuk penghormatan paling tinggi terhadap hidup yang sudah diberikan padamu. Dan perjalanan ini baru saja dimulai. Poin keempat, hadapi ketakutan Anda. Setelah percaya pada diri sendiri, langkah berikutnya jauh lebih dalam. Hadapi ketakutanmu. Bukan untuk menghilangkannya, bukan untuk membuktikan apapun ke dunia, tapi untuk memahami bahwa ketakutan bukanlah musuh. Ia hanya bayangan dari apa yang belum terjadi. Seperti yang kita bahas di poin sebelumnya, perjalanan membangun diri bukan tentang menghapus semua rasa takut, melainkan tentang berdiri, meski jantungmu berdetak lebih cepat dari biasanya. Karena ketakutan seringkali terlihat nyata saat seseorang memikirkan kegagalan, penolakan,
atau bahkan sekadar kehilangan muka, tubuhnya merespon seolah itu sudah benar-benar terjadi. Fight or flight. Itulah cara otak kita melindungi. Sayangnya, ia tidak pandai membedakan antara ancaman nyata dan ketakutan imajiner. Pernahkah kamu membayangkan, jika hari ini semua ketakutanmu mendadak hilang? Bisa jadi kamu akan mengambil keputusan yang selama ini hanya berani kamu simpan di dalam kepala. Mungkin membuka usaha kecil yang kamu impikan, mungkin mengungkapkan perasaan yang sudah bertahun-tahun kamu pendam, atau mungkin kamu hanya akan berani menjadi versi terbaik dirimu tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Tapi dunia tidak sesederhana itu, dan ketakutan pun nyatanya tidak sesederhana itu. Ada rasa takut yang lahir dari tekanan sosial, takut dianggap gagal, takut menjadi bahan omongan, takut mengecewakan harapan keluarga. Biasanya ketakutan ini bukan tentang kita, tapi tentang bagaimana orang lain akan melihat kita. Maka pertanyaannya adalah, apakah hidup kita ini milik kita atau milik ekspektasi mereka? Data menunjukkan individu yang secara konsisten menghadapi ketakutan kecil, bukan lari darinya, memiliki ketahanan mental yang lebih tinggi. Bahkan dalam jangka panjang, mereka lebih tahan terhadap stres, depresi, dan tekanan hidup lainnya.